kita menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Saya pada saat vonis diucapkan hari sidang itu tidak kaget. Karena saya sudah mendengar sebelumnya, Hartoyo sudah berhasil digarap, jangan berharap gitu. Saya sendiri menyadari bahwa sebagai ketua MK saat ini, bahwa distrust itu terhadap MK itu sedang melanda ya. Ya, apa yang bisa dijual itu kan hanya putusan kalau lembaga peradilan itu. Pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah telah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Kita tidak jelas ini hukum kita ke depan mau diapakan. Seperti sekarang itu misalnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak dipercaya orang sudah. Bahwa orang ikut ya karena aturnya begitu. Tapi orang sudah tidak berharap lagi. Terima kasih kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah menjalankan tugas yang berat. Terima kasih kepada semua unsur, semua pihak yang telah bekerja keras. Menurut saya ini saatnya kita bersatu. Negara ini terlalu besar dan penuh nikmat untuk dikorbankan hanya karena persoalan Mahfud, persoalan Prabowo, Jokowi, Ganjar. No, ini besar nih negara ini. Masa Indonesia mau dikorbankan hanya orang karena kalah pemilu atau karena curiga orang curang dalam pemilu? Tidak fair. Ya udah, ada hukum yang menyatakan. Kalau hukum sudah katakan itu, ayo jalan, jaga negara ini. Nah, siapa yang mau memperbaiki ini ke depan? Saya bayangkan ngeri. Besok setiap ada pemilu, jabatan-jabatan politik ditambah. Karena banyak yang dukung, dijanjiin jabatan semua. Dan itu bahaya, Pak Harto aja dulu enggak pernah begitu kan. Dan kalau begitu terus kan, ya kapan kuatnya negara? Memperbanyak jabatan, ya atau mengubah aturan hukum setiap mau ini gitu, atau hukum yang seharusnya diperbaiki dibiarkan karena ini ada kepentingan politik gitu, sehingga perubahan-perubahan hukum itu hanya tergantung pada selera politik. Ini sangat berbahaya menurut saya bagi masa depan bangsa. Sampaikan ke seluruh masyarakat ini agar menyadari ini, karena sekarang kan masyarakat sipil juga sudah mulai, Pak, terus gimana harapan hukum kita ini ke depan kalau begini gitu. Ini untuk bicara masa depan hukum Indonesia. Karena begini Silvi, saya ngeri melihat Indonesia masa depan ini ya. Kalau tidak dari sekarang disadari. Satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu, hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik. Kemudian antara penjahat dan pejabat berkolusi. Yang satu membiayai, satu mengoperasikan politik. Wah, itu masa depan bahaya itu. Akan timbul saling pengkhianatan di antara mereka. Dan itu membahayakan negara. Sementara yang mengawal hukum, cara kita berhukum ini, sekarang kita tidak jelas ini hukum kita ke depan mau diapakan. Seperti sekarang itu misalnya Mahkamah Konstitusi sudah tidak dipercaya orang sudah. Bahwa orang ikut ya karena aturnya begitu. Tapi orang sudah tidak berharap lagi. Nah, siapa yang mau memperbaiki ini ke depan? Kenapa saya juga ikut mengatakan pada satu kesempatan pemilu kali ini brutal. Sejak tahun pemilu 55 sampai dengan tahun 2024 itu yang paling brutal itu tahun 2024. Pak Mahfud sependapat enggak? Iya, sependapat saya. Karena itu yang menyatakan Pak Yusuf Kalla, dan kita merasakan semua apa yang dilakukan aparat, apa yang dilakukan oleh politikus dan sebagainya, pejabat dan sebagainya. Kita merasakan semua. Tapi selalu dibungkus itu, bahwa itu sudah sesuai aturan hukum. Kalau aturan hukumnya enggak sesuai gimana? Aturan hukumnya yang dibuat peraturan baru. Kan kita enggak tahu kan, menteri bisa membuat Kepmen, presiden bisa membuat perpres apa gitu ya. Nah, sehingga nampak sekali kalau pertandingan itu tidak imbang gitu. Tapi tidak apa-apa. Itu biasa, pertandingan ada yang imbang, ada yang tidak imbang. Ini semua sudah berlalu, mari ke depan kita perbaiki. Nah, ke depannya itu perbaikinya menurut saya ya bagaimana, sebenarnya bagi saya memperbaiki negara itu kan leadership ya. Seorang presiden itu akan sangat menentukan. Kalau mau memperbaiki ke arah ini caranya, dan dia pasti bisa, namanya presiden kok. Tapi kalau dia mau main-main bisa juga dengan berbagai cara dan kekuasaan yang dia miliki, bisa juga itu seorang presiden itu. Oleh sebab itu, kalau soal konsep materi apa yang harus diperbaiki itu tidak terlalu sulit sebenarnya, karena di tengah-tengah masyarakat kita sudah merasakan akibat dari setiap aturan. Tetapi
siapa yang mau ini, yang kalau ini diubah lalu masyarakat senang tapi ada kelompok politik tertentu dirugikan gitu. Nah biasanya lalu terjadi tuh deal-deal politik di antara mereka kan gitu. Saya sendiri karena kebetulan saya selalu berdoa gini ya Allah, bawalah saya masuk ke dalam satu pekerjaan dengan cara masuk yang benar dan bersih. Dan kalau saya keluar nanti tolong saya lindungi agar saya keluar dengan benar dan bersih. Supaya semua pendukung saya itu menyadari sepenuhnya dan menghayati bahwa Indonesia ini adalah anugerah rahmat yang luar biasa dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang harus kita bangun bersama sebagai bentuk kesyukuran. Nah, tempat membangun dan berjuang itu kan masih banyak. Ada yang bisa ke partai, ada bisa jadi pebisnis, ada yang ke pendidikan, ada yang kemana. Semuanya tetap berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara. Tetapi yang penting menurut saya ya hukum. Kalau enggak, saya katakan tadi, kalau orang bernegara, berkomplot antara penjahat dan pejabat yang jahat, itu hancur negara ini. Karena ini tidak mungkin tidak saling mengkhianati nih. Yang satu akan mengkhianati yang lain. Oleh sebab itu hukumnya harus kuat. Pesan untuk Mas Gibran sebagai wakil presiden terpilih apa? Saya kira dia harus bisa menjadi wakil presiden, mau atau tidak mau dia harus bisa. Karena ini sudah dia peroleh dan sudah diputus oleh hukum. Oleh sebab itu mungkin dalam waktu dekat ini sambil mulai belajar aja. Karena tidak mudah orang langsung duduk di satu jabatan. Cepat belajar sehingga bisa mengambil keputusan dan bisa dilihat bahwa ini benar kan gitu. Dan saya kira setiap orang bisa melakukan itu, termasuk Mas Gibran. PDI Perjuangan melalui tim hukumnya meminta Gibran Raka Buming Raka tidak dilantik sebagai Wakil Presiden RI 2024-2029. Hal itu tertuang dalam gugatan petitum di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Jakarta Timur. Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan, Profesor Gayus Lumbun menjelaskan, petitum awal yang diajukan Tim Hukum PDIP sebelumnya adalah membatalkan pendaftaran Gibran di KPU. Ketika kami cuatkan itu, kemudian belum berjalan atau belum dipahami oleh KPU. Mungkin dari respons berjalan terus hingga penetapan, kata Gayus saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di Gedung Tribun Palmerah, Jakarta pada Senin 6 Mei 2024. PDIP juga sempat meminta penetapan pasangan nomor urut 02 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 agar ditunda oleh KPU. Sebabnya PDIP sedang menjalankan proses gugatan di PT-UN. Jadi isi penetapan itu hasil dari putusan MK yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Maka kami merubah menjadi mundur dari harapan kami itu sampai pada pelantikan, tutur Profesor Gayus. Menurutnya, pelantikan harus dibatasi kepada orang yang melanggar hukum, termasuk Gibran Raka Buming. Yang melanggar ini bukan pasangan, setengah pasangan, yaitu cawapres. Ketika itu yang sekarang menjadi wapres. Itu berindikasi kami temukan pelanggaran-pelanggaran yang fatal. Bukan oleh bersangkutan, tapi oleh rekan-rekan yang bernama KPU, urai mantan Hakim Agung itu. Namun demikian, KPU tidak bisa memahami, sehingga hanya berlaku putusan MK. Profesor Gayus menegaskan PDIP mendesak agar wapres yang melanggar hukum tidak dilantik. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak terindikasi adanya pelanggaran hukum. Pihak PDIP tidak mempersoalkan pelantikan Prabowo pada 20 Oktober 2024. Kami tidak mendapatkan indikasi adanya pelanggaran hukum oleh KPU terhadap Presiden terpilih, tukasnya. Selain itu, Profesor Gayus melihat MPR RI bisa memakai putusan PT-UN untuk tidak melantik Gibran. Dia, MPR, akan memikirkan apakah sebuah produk yang diawali dengan melanggar hukum itu bisa dilaksanakan. Kami berpendapat, ya bisa iya, juga bisa tidak. Karena mungkin MPR tidak mau melantik. Ini yang perlu di-quote, kata Gayus.
kalau rakyat menghendaki tidak melantik karena memang didapati diawali oleh perbuatan melanggar hukum penguasa. Nah, itu sangat bisa mungkin terjadi. Jadi bisa tidak dilantik, ujarnya menambahkan. Gayus menuturkan pihaknya mengajukan permohonan ke PT UN karena menganggap KPU sebagai tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Satu di antaranya, KPU memakai PKPU nomor 19 tahun 2023 atau aturan lama ketika menerima putra Presiden Joko Widodo atau Jokowi Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo.